Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Martinus Warogo, NIM 20407008. Saya mahasiswa Universitas Negeri Manado, program studi Sendra Tasik. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang musikalitas manusia. Selamat menyaksikan. Musikalitas manusia. Psikologi dan musikologi. Psikologi dan musikologi merupakan dua cabang ilmu pengetahuan tua, yang satu mendalami perilaku manusia dan satunya lagi memaparkan hasil atau produk dari perilaku tersebut. Kedua elemen tersebut pada prinsipnya tidak terpisahkan, karena saat ini telah banyak penelitian interdisiplin yang hasilnya memberikan sumbangsih positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, psikologi musik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknasi, psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno. Psi yang artinya jiwa dan logos artinya kata. Dalam arti bebas, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses jiwa manusia. Sebelum masuk pada bidang psikologi musik, terlebih dahulu melihat tentang kepribadian manusia yang hakikatnya merupakan sebuah teori dari psikoanalisis. Seperti hanya bahwa manusia berkembang dalam keluarga dan dipengaruhi oleh konteks sosial yang lebih luas. Yang kedua, musik. Musik merupakan sifat universal yang dimiliki manusia. Sejak ribuan tahun lamanya, musik telah memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan di seluruh muka bumi ini. Yang ketiga, pendidikan karakter. Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat, sehingga membuat orang dan masyarakat jadi beradab. Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi, yakni sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai atau enkulturisasi dan sosialisasi. Dimensi kemanusiaan mencakup diantaranya tiga hal paling mendasar, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Afektif. Afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur, serta kepribadian unggul dan kompetensi estetis. Jika rasa keindahan dihubungkan dengan seni, maka bentuk keindahan yang pertama dicermati adalah suatu nilai, dirasakan, dinikmati, dan digemari, setelah itu baru melihat persepsinya. Yang kedua, kognitif. Kognitif yang pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam konteks membangun manusia Indonesia seutuhnya. Yang ketiga, psikomotorik. Psikomotorik yang meningkatkan kemampuan, mengembangkan keterampilan teknis, memanfaatkan praktis, dan kompetensi kinestetis. Hal ini tidak terlepas dari dimensi kualitas manusia, yaitu kualitas instrumental atau fungsional, di mana bersifat sangat relatif, kondisional, dan dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan ruang waktu, situasi, dan harus dikembangkan terus-menerus sesuai turbulensi perubahan.
Yang keempat, pengertian karakter. Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark, atau pembahasan tentang bagaimana menerapkan nilai dalam bentuk tindakan atau tingkah laku yang jujur, rakus, dan perilaku jelek lainnya. Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap dirinya, Tuhan Yang Maha Esa, sesama, lingkungan, bangsa, dan negara. Musikalitas manusia. Musik merupakan sifat universal yang dimiliki manusia. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang musikal? Yang pertama, musikalitas manusia. Bila ada yang bertanya tentang penyebab manusia itu dan berbeda dengan makhluk lain, dengan jawaban yang unik adalah perbedaan yang selalu kontras dan tidak ada yang sama. Mungkin saja ada makhluk lain yang memiliki beberapa karakter khusus yang sama dengan manusia, tetapi tidak dalam tingkatan yang sama. Bila humanitas manusia merupakan hasil dari derajat keterlibatannya dalam perilaku tertentu, tentu lebih tinggi dari hewan, meskipun memiliki beberapa bentuk perilaku dasar yang sama. Yang pertama, secara biologis dengan jelas menunjukkan adanya perbedaan anatomi dan kebebasan dari perilaku instinktif. Yang kedua, tingkat adaptabilitas yang tinggi membuat manusia menjadi unik. Yang ketiga, manusia merupakan satu-satunya makhluk yang menjalani evolusi kultural. Yang keempat, perilaku simbolis berupa bahasa verbal sebagai atribut kemanusiaan yang sangat khusus. Yang kelima, cinta yang menjadikan manusia memiliki keinginan kuat untuk memberi dan menerima. Keenam, aktivitas bermain yang bukan hanya menyenangkan, tetapi adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Yang ketujuh, religi yang dibutuhkan manusia untuk beribadah dan telah berakar sebagai perilaku yang universal. Yang kedelapan, teknologi yang sering disebut sebagai perkakas. Seperti yang dikatakan Thomas berikut ini. Saya sangat percaya bahwa spesies kita sudah tidak sabar dengan perubahan yang sedemikian cepat dan menjadikan manusia sebagai bagian berguna dari alam. Semua itu dikarenakan kita adalah spesies yang mengumumkan dan telah berhasil mewujudkan hidup dengan sangat baik. Kita memiliki bahasa serta mampu membangun metafora secara terampil dan presisi. Kita memiliki kasih sayang. Kita juga memiliki keturunan yang berguna, dan kegunaan merupakan hal yang sangat dekat dengan tujuan umum semua kehidupan. Dan akhirnya, mungkin yang terbaik dari semua itu adalah kita memiliki musik. Semua spesies memiliki kemampuan untuk memproduksinya mulai sejak awal masa kanak-kanak, bahkan kebanyakan dengan segera telah lahir ke dunia sebagai bagian dari evolusi yang standar. Yang kedua, mengapa manusia musikal? Bila diamati secara periodik, manusia hidup dalam suatu kehidupan yang menyerupai irama lingkungan. Tubuh manusia juga bekerja dengan irama yang terpola. Kronobiolog yang mempelajari irama tubuh percaya bahwa irama adalah bagian penting dalam kehidupan. Mungkin yang terpenting adalah kenyataan bahwa otak kecil secara langsung berhubungan dengan sistem limbik, khususnya pada bagian hipotalamus yang dikenal sebagai pusat kesenangan. Integrasi ke dalam lingkungan ritmis telah dimulai sejak lahir, dimulai dengan irama pernapasan dan berjalan seiring dengan adaptasi
terhadap siklus irama lingkungan setempat kehidupan. Di tengah-tengah semua aspek fisiologis, lingkungan, dan irama sosial, penting untuk diberlakukan pada kenyataan bahwa manusia kira adalah makhluk yang bebas dengan waktu. Yang ketiga, kemahiran bahasa. Aspek musikal dari bahasa seperti garis melodi, variasi timbre, dan ritme juga merupakan aspek utama dalam bahasa. Salah satu hasil dari perbincangan mengenai hubungan ibu dan bayi adalah bayi menjadi pertimbangan untuk merekognisi dan merespons pola suara yang dibutuhkannya untuk persepsi bahasa. Yang kelima, pengetahuan yang unik. Teori multi-inteligensi Gardner dalam bukunya mengatakan terdapat 7 kecerdasan manusia, tetapi saat ini telah menjadi 9. Dari setiap inteligensi yang dikatakannya mencakup 8 kriteria, yaitu: yang pertama, potensi isolasi oleh kerusakan otak. Kedua, keberadaan keajaiban. Ketiga, kejeniusan. Keempat, kepribadian luar biasa. Kelima, inti operasi yang teridentifikasi atau serangkaian operasi. Keenam, sejarah perkembangan yang berbeda. Ketujuh, sejalan dengan keahlian kinerja atau tingkat akhir. 8. Evolusi sejarah dan hal-hal yang masuk akal. Dan yang kesembilan, psikomotor trik dan segera kelemahan kodifikasi sistem simbol. Keenam, organisasi sosial. Bagi masyarakat prasejarah, penting membentuk kerjasama untuk keperluan berburu, pertemuan, perlindungan atau dari hewan dan musuh. Kreasi keluarga serta jaringan kerja sosial yang perlu bagi kehidupan manusia. Musik memberikan 2 manfaat yang terkait langsung dengan organisasi sosial karena: yang pertama, musik memiliki kualifikasi untuk menyatukan energi dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai sumber keistimewaan yang penting. Manusia dikatakan musikal karena musik sama seperti bahasa dan bentuk kecerdasan lain yang kita miliki. Bermain dan terus bermain memiliki peran penting dalam mempertajam humanitas. Bila musik adalah sistem terpadu yang esensial, tentu akan sangat penting bagi kita untuk ikut serta dalam perilaku musik. Musik sebagai perilaku. Yang pertama, perilaku musikal. Jadi untuk mengetahui kecenderungan musikalitas yang dimiliki manusia, lebih tepat dimulai dengan mempelajari cara bayi memahami orang dewasa. Kecenderungan untuk menjadi musikal seperti pada proto-musikalitas bayi sebenarnya lebih dari kunjungan tendensi untuk mendengar. Seorang bayi dapat memperkirakan penyesuaian nada dari suara yang didengarnya, termasuk membedakan antara versi perubahan dan perpaduan nada. Perubahan yang terjadi dalam tangga nada yang teratur lebih mudah dideteksi daripada rangkaian yang acak. Pilihan yang timbul untuk menciptakan sebuah kalimat melodi lebih pada nada yang stabil dari kunci yang terdengar. Yang kedua, musikalitas, warisan atau perolehan. Bila benar musikalitas didasari oleh evolusi, terdapat beberapa aspek yang memengaruhi secara genetis. Banyak diskusi mengindikasikan bahwa manusia tidak dikuasai oleh insting, sehingga jelas bahwa ada aspek tertentu yang tidak dikendalikan oleh genetika, namun harus melalui pembelajaran.
Yang ketiga, peninggalan atau kemahiran. Musikalitas adalah inti dari makna manusia. Untuk menjadi manusia adalah menjadi musikal, dan menjadi musikal adalah menjadi manusia. Kenyataan yang tidak dapat ditolak dan ditawar adalah musik merupakan aspek perilaku manusia yang ada di mana-mana. Seperti istilah yang dikatakan Deckpin, musik merupakan ciri khusus spesies manusia. Ciri tersebut ditunjukkan melalui dua karakter. Pertama, semua anggota spesies memiliki ciri. Antropolog menyebutkan bahwa manusia di semua tempat ikut serta dalam perilaku musikal. Yang kedua, hanya spesies tertentu yang memiliki ciri khusus. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa manusia merupakan spesies khusus yang memiliki perilaku musikal. Musik dan emosi. Musik dan emosi. Emosi adalah suatu aspek yang dapat meresap ke dalam eksistensi manusia, berhubungan secara praktis ke semua perilaku manusia seperti tindakan, persepsi, memori, belajar, atau dalam membuat keputusan. Kemudian, emosi sekunder atau emosi sosial meliputi rasa malu, rasa bersalah, bangga, dan waspada. Yang pertama, apakah emosi? Emosi dalam terminologi filsafat juga dikenal sebagai objek yang disebutkan, yaitu keterlibatan orang atau kejadian tertentu yang berperan dalam memicu kondisi emosi. Misalnya rasa cemburu, frustasi terhadap kejadian tertentu, karena suatu peristiwa kematian dan sebagainya. Ada perbedaan antara emosi yang dari kacamata psikologi. Emosi diterangkan sebagai respons perilaku yang menunjukkannya memerlukan objek, dan emosi yang dirasakan tanpa pemicu khusus, baik disertai suasana hati maupun tidak proses spesifik. Yang kedua, musik sebagai identitas sosial dan stereotipe budaya. Perkembangan budaya menunjukkan bahwa kelompok etnis yang berbeda menciptakan lagu mereka sendiri untuk menampilkan ciri khas dan juga sebagai batasan mereka dengan sosial yang lebih luas, serta memperkuat hubungan dalam kelompok. Biasanya musik terkait dengan aktivitas ritual keagamaan. Suku-suku di dunia memiliki berbagai macam menyanyi yang berbeda-beda. Kesimpulan. Biasanya dalam terminologi penelitian yang terkait dengan psikologi musik, sering digunakan subjek dengan kriteria musisi, non-musisi. Tetapi kemudian istilah itu dianggap tidak tepat. Hal ini karena kaidah umum percaya bahwa secara almiah semua manusia adalah musikal. Sebelum itu bahkan digunakan terminologi yang diakui dan dianggap lebih akurat sekaligus lebih aneh adalah musisi naif dan musisi luar biasa, atau musisi formal dan musisi informal. Padahal pada banyak pembahasan diakui bahwa semua orang dapat merespons musik seperti halnya kemampuan bahasa dan berbicara dalam budayanya. Psikologi musik akan memainkan peran penting dengan makin banyak data yang terkumpul untuk mendukung signifikansi perilaku musikal. Akumulasi dari pembuktian saintifik akan mendokumentasikan makna dan signifikansi musik dalam banyak cara agar pandangan masyarakat menjadi lebih jelas. Oleh sebab itu, perilaku musikal sungguh-sungguh diperlukan karena berpotensi mendatangkan perubahan dalam bidang bisnis, religi, pendidikan, terapi, praktis medis, dan kehidupan seluruh masyarakat.
Demikianlah presentasi dari saya tentang musikalitas manusia dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.